Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Saya Fahri Huza dari SMA 1 Sijunjung. Saya Sri Rafniyanti dari SMA Negeri 1 Sijunjung. Saya Rahma Oktaviani dari SD Negeri 17 Sijunjung. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Ibu Ayen. Selamat siang ya Bu Pia ya. Iya, selamat siang juga Ibu. Baik Bu Pia, sekarang sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Pia, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Baik Bu. Jadi adapun kegiatannya itu hari ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya, yaitu coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu Pia. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta kegiatan coaching tersebut. Kemudian apakah itu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari si coach ke coachee-nya gitu. Kemudian bagaimanakah cara coachee merespon coach? Nah itu nanti kita apakah kita juga akan lihat apakah kegiatan-kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu Bu ya. Iya Bu. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Piani sebelum observasi. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Pia kembangkan? Saya akan berusaha untuk mengembangkan ketiga kompetensi coaching, mulai dari presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif, dan saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat menggiring coachee saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Ayen. Iya, luar biasa ya Bu Pia ya. Berikutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Pia saya observasi ya? Baik Bu Ayen, saya menginginkan pada bagian pemberian pertanyaan berbobot Bu. Oh ya, karena ini sangat penting saya miliki agar coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh iya. Baik Bu Pia, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Pia inginkan seperti apa? Nanti setelah kegiatan coaching, saya menginginkan coachee saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, begitu Bu Ayen. Ya, baik Bu Pia. Kalau begitu Bu Pia sudah bisa memulai kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ayen. Ya, sama-sama Bu Pia. Ya. Oke, assalamualaikum Bu Pia. Waalaikumsalam Pak Fahri. Oke, apakah Bu Pia ada waktu nih? Ada. Oke. Ada apa ya Pak Fahri? Jadi saya mau sedikit bercerita nih tentang masalah yang saya hadapi nih gitu Bu Pia. Iya. Silakan Pak Fahri. Kira-kira permasalahan yang Pak Fahri hadapi tentang apa? Jadi di sekolah selain mengajar di kelas, saya kan juga ada tugas tambahan nih Bu Fia, yaitunya sebagai bendahara BOS. Nah, jadi awal saya menjalani, saya cukup kaget juga. Ternyata tugas tambahan ini setelah dijalani sangat menyita waktu gitu. Bahkan beberapa kali sampai saya harus meninggalkan kelas. Nah, jadi kan efeknya tugas pokok kita jadi ketinggalan gara-gara tugas tambahan gitu ya. Ya situasinya contohnya misalnya ketika kita dana BOS sudah cair, ada mulai transaksi misalnya kan kita pembelian barang, maka pas kita lagi sedang mengajar di kelas nih, tahu-tahu ada telepon, ada barang yang datang gitu kan. Nah, perlu lagi kita siapkan kwitansi, tanda tangan dan sebagainya, sebagainya. Jadi itu sangat menjadi pemikiran bagi saya gitu. Kok bisa begini gitu. Sementara tugas pokok saya sering jadi ketinggalan gitu.
Oh, begitu ya Pak Fahri ya. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Fahri dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi lah bagaimana supaya bisa tetap menjalankan tugas tambahan ini, tapi tugas pokok saya tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Apakah Pak Fahri punya ide-ide agar tugas pokok Pak Fahri terlaksana, kemudian tugas tambahannya juga terlaksana? Yang saya pikirkan itu mungkin dalam tugas tambahan ini saya membutuhkan bantuan juga semacam tim gitulah Bu. Nah, jadi kan ada timnya, bukan saya aja yang bekerja sendiri gitu. Nah, kalau ada timnya nanti kan saya bisa berbagi tugas nih. Nah, mungkin bisa seperti itu yang saya pikirkan Bu. Sebelumnya Bapak memang sudah mendapatkan tugas tambahan ini Pak? Iya Bu, sejak tahun ini gitu. Kira-kira saat Bapak telah menjalankan tugas tambahan yang tahun sebelumnya, apakah Bapak mendapatkan kendala yang serupa? Sebelumnya saya juga ada tugas tambahan seperti pembina OSIS dan sebagainya, tapi menurut saya itu tidak terlalu menyita waktu gitu. Nah, kalau bendahara pos ini kan sangat banyak sekali nih kerjanya, belum lagi laporannya, transaksinya, SPJ pembelian barang, dan semua SPJ kegiatan itu sangat menyita waktu lah pokoknya Bu, dibandingkan dengan tugas tambahan yang saya dapatkan sebelumnya. Begitu ya Pak Fahri ya. Apakah Pak Fahri bisa membuat rancangan begitu tentang pengaturan atau membagi schedule antara jam tambahan dengan jam pokoknya? Bisakah seperti itu yang Pak Fahri lakukan? Sudah biasakah atau bagaimana Pak Fahri? Ya, tentu saja kalau misalnya untuk tugas tambahan ini saya memang menjadwalkan di luar jam. Namun ada di saat-saat tertentu seperti saya ceritakan tadi, misalnya ada kita belanja barang, itu kan dikirim barangnya Bu. Kan kita nggak bisa prediksi kapan datangnya. Tahu-tahu pas datang pas kita sedang jam mengajar seperti itu. Itu yang sering terjadi gitu. Dari yang Bapak alami ini, apa solusi yang sudah pernah Bapak lakukan? Nah, biasanya saya juga berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran. Saya juga menceritakan keluhan saya, dan jadi solusinya kira-kira nanti kami akan membentuk tim gitu. Jadi saya nggak kerja sendiri, nanti tim ini juga akan membantu saya dalam kegiatan tugas tambahan sebagai bendahara pos. Mulai dari langkah-langkah apa yang akan Bapak buat agar solusi yang ingin Bapak lakukan ini bisa berjalan, Pak? Ya, pertama saya akan menemui kepala sekolah lagi, kemudian nanti saya akan meminta kepala sekolah untuk membentuk timnya, sehingga ada nanti yang membantu saya dalam pekerjaan ini sehingga bisa berbagi tugas. Jadi saya tidak terlalu keteteran dan meninggalkan tugas pokok saya sebagai guru di kelas. Oh iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya Pak ya? Iya, gitu Bu. Iya. Target selesai rencana Bapak ini kira-kira kapan Pak? Ya, mungkin dalam beberapa hari inilah Bu. Mungkin dalam 1 atau 2 hari ini akan saya langsung laksanakan. Ya Pak, mudah-mudahan target yang Bapak akan laksanakan berjalan dengan lancar, dan permasalahan yang Bapak hadapi Bapak bisa menemukan solusinya sendiri. Ngomong-ngomong, kapan ini Pak saya bisa menemukan mengetahui keberhasilan dari rencana yang akan Bapak kerjakan ini Pak? Bagaimana kalau minggu depan Bu? Boleh, kayaknya bisa Pak. Nah, minggu depan aja Bu ya. Iya Pak. Kayaknya waktu sudah sore ini Pak. Bagaimana kalau kita kembali ke rutinitas kita masing-masing?
kayaknya saya pamit dulu ya Pak Fahri Ya, ya. terima kasih ya Bu Fia Iya, atas sama-sama waktunya. Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Pia, tadi kami sudah mengamati Bu Pia melaksanakan kegiatan coaching bersama Coach Bu Pia. Nah, sekarang apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching tadi? Iya, terima kasih Bu Ayen. Tadi saat melakukan kegiatan coaching, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Alur Tirta. Saya sudah berusaha untuk memunculkan dimulai dari tujuan melakukan coaching itu apa. Saya mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach saya. Kemudian saya telah menanyakan rencana aksi dari coach dan dilanjutkan dengan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach saya, begitu Bu Ayen. Iya, baik Bu Pia. Nah, tadi setelah saya observasi, saya amati kegiatan coaching Bu Pia bersama coachingnya tadi, ada catatan-catatan dari saya, yaitu proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Pia itu sudah berjalan dengan baik. Nah, proses alur tirtanya juga sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi sampai dengan tanggung jawabnya. Kemudian Bu Pia juga sudah nampak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggiring coach Bu Pia tadi untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian saya juga telah mengamati bahwa kegiatan coaching antara Bu Pia dengan coach Bu Pia tadi itu sudah melakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada coaching itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah itu mengenai pemberian pertanyaan berbobot, Ibu. Saya beranggapan itu sangat penting dalam kegiatan coaching, Ibu. Kembali lagi tadi, tentunya coach ini memiliki sebuah permasalahan dan tugas saya sebagai coaching untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach ini mampu menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya, Bu Ayen. Iya, baik Bu Pia. Mudah-mudahan setelah ini Bu Pia dapat mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot pada proses coaching Bu Pia berikutnya. Iya, Baik Bu terima kasih Pia. ya Bu Ayen. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.